penyebaran pandemi telah membatasi interaksi fisik antar masyarakat, sehingga berbagai aktivitas ekonomi secara informal menjadi terpukul, terkecuali mereka yang bisa berpindah ke platform daring yang mungkin masih bisa bertahan. Yang poin kedua, ketidakpastian di tengah pandemi membuat tingkat investasi juga ikut melemah. Dampak dari masalah sosial ekonomi pandemi COVID yaitu kelangkaan barang, disorganisasi dan diskusi sosial, tindakan kriminal, melemahnya sektor pariwisata, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Betul. Solusi dari masalah sosial ekonomi pandemi COVID yaitu memangkas anggaran dari berbagai sektor yang tidak produktif untuk diberikan kepada kesehatan dan ekonomi. Yang kedua, investigasi di berbagai daerah yang selama ini telah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa ada COVID-19 di daerah mereka sehingga mereka bisa menghabiskan keuangan negara. Cara tersebut adalah cara merampok secara legal yang sebenarnya tidak disadari oleh pemerintah. Yang ketiga, harus lebih cerdik untuk membuat usaha yang baru dan bisa memanfaatkan media sosial untuk kerja online seperti jual makanan. Oke, jadi kalian tuh lebih membahas dampaknya terhadap ekonomi ya. Bagus, kelompok 1 bagus. Sekarang kelompok kedua. Ya, kelompok kedua tentang apa materinya? Pelecehan seksual. Siapa yang mau presentasi? Sambil berdiri nggak apa-apa ya. Berdiri di sini aja gitu. Sok, Pelecehan seksual bukan suatu hal yang baru bagi telinga masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan besar seperti kejahatan lainnya yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Pelecehan seksual sendiri dipahami secara Islam bahwa suatu nilai-nilai budaya dan latar belakang sosial yang menyimpang dari segi kemanusiaan. Maka dari itu, beberapa tokoh agama, tokoh intelektual, dan akademi mengatakan bahwa pelecehan seksual harus segera diberantas dengan alasan yang sudah sangat jelas bahwa kejahatan seperti itu merusak sisi kemanusiaan bagi perempuan maupun anak-anak. Penyebab masalah. Ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya pelecehan seksual. Soal infrastruktur dan transportasi yang kurang memadai, misalnya tidak adanya penerangan yang cukup di jalan atau bank, hingga transportasi publik yang kurang aman. Pelaku dan norma sosial, 3 perasaan tidak berdaya dan lain-lain. Dampak buruk pelecehan seksual terhadap kesehatan korban, baik secara fisik maupun psikis seperti trauma, paranoid, tertutup, stres, takut terhadap lawan jenis, menutup diri, gangguan jiwa, HIV, dan AIDS. Solusi pelecehan seksual dapat dicegah dengan beberapa cara. Misalnya, memilih lingkaran pergaulan yang sehat, segera menyingkir jika merasakan tanda-tanda adanya kebiasaan hal-hal berbau seks menjadi lelucon dan dianggap biasa oleh suatu lingkungan. Jangan menunjukkan respon kepada seorang yang melakukan pelecehan seksual dengan cara yang sama. Carilah dan mintalah perlindungan dari orang lain yang dapat mengatasi perilaku pelecehan seksual. Jangan mudah percaya kepada orang baik. Jaga penampilan. Jaga penampilan. Siap. Bagus ya presentasinya dari kelompok 2 yang kasusnya adalah tentang pelecehan seksual. Oke, lanjut ke kelompok ketiga. Sama. Ada bedanya? Sok, kalau ada bedanya mah. Siapa yang mau jelasin? Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang dapat melebihkan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu. Penyebab terjadinya pelecehan seksual yaitu 1. Faktor lingkungan, faktor kemiskinan, memiliki perilaku seks yang menyimpang, memiliki variasi seksual, mengalami penurunan moral, memiliki kekuasaan lebih tinggi, dan kurangnya peraturan hukum yang ada. Dampak dari pelecehan seksual yaitu merusak kehidupan seseorang, menimbulkan stres atau depresi, emosi tidak stabil, menjadi tertutup dan merasa malu atau minder terhadap orang lain. Solusi:
hindari tempat sepi, melawan intimidasi pelaku, membela diri, menolak segala iming-iming dari pelaku, dan menolak permintaan yang tidak biasa. Terima kasih. Kasusnya kenapa banyak pelecehan seksual ya? Oh iya. Ya, kalian perlu concern lebih lah terhadap itu, takutnya gitu kan ya. Jadi seenggaknya kalian belajar sosiologi itu ada gunanya gitu buat jaga diri ya, buat tahu orang. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Ini udah siap acting aja nih. Lanjut, yuk dimulai. Masalah pendidikan di Indonesia juga sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tinggal di pelosok itu tidak dapat mengakses pendidikan. Pemerintah pun sudah berupaya menangani hal tersebut dengan cara salah satunya program SM3T pada calon-calon guru, di mana guru tersebut ditugaskan di daerah yang terpencil, terbelakang, guna dapat memberikan kesempatan anak-anak di sana dalam mengakses pendidikan. Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang, diantaranya 1. Mahalnya biaya pendidikan, 2. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai, 3. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Dampak dari masalah pendidikan: 1. Banyak anak-anak yang tidak tahu pelajaran, bertambahnya pengangguran, minimnya generasi penerus bangsa. Solusi dalam mengatasi pendidikan: 1. Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. 2. Pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang di lingkungan sekolah. 3. Menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun kota. Mohon maaf. 4. Mempekerjakan guru secara profesional. 5. Mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri. 6. Mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.